Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita untuk hari Senin tanggal 19 Februari di tahun 2024 ini. Marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tahukah saudara berapa jumlah rambut saudara? Atau adakah di antara saudara yang mau meluangkan waktu untuk menghitung rambutnya? Saya kira kurang bijaksana jika ada orang yang ingin menghitung rambutnya. Namun sungguh luar biasa, Alkitab berkata bahwa Tuhan tahu jumlah rambut kita dan juga tahu bahwa jika sehelai dari rambut kita yang jatuh diketahuinya. Saudaraku, bukankah bahwa itu artinya bahwa Tuhan sungguh mengetahui kita, mengenal kita dengan sungguh dan memperhatikan kita setiap saat. Dan luar biasanya dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16 Tuhan berkata, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Firman ini menunjukkan bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita yang begitu istimewa. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan sampaikan pada saat murid-murid diingatkan tentang ancaman terhadap mereka karena imannya kepada Yesus. Orang-orang percaya akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa. Mereka akan dibenci, disiksa, ditolak. Namun Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 6 sampai ayat 7. Tak satu hal pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan kita. Dia berkata bahwa tak seekor burung pipit pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Matius 10 ayat 29. Ataupun dilupakan oleh Allah sebagaimana di ayat 6 tadi. Murid-murid Yesus jauh lebih berharga daripada burung sebagaimana 7 hari ini, sehingga mereka dapat meyakini bahwa Allah akan menjaga mereka. Saudaraku, tidak satu pun di antara kita yang tidak akan menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupannya. Bahkan kita sering diperhadapkan kepada ancaman-ancaman yang sangat serius. Saat itulah kita harus ingat bahwa tidak satu hal pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan kita. Tiap saat Tuhan tahu keadaan dan kondisi kita. Ia berjanji untuk menyertai kita senantiasa hingga pada akhir zaman. Dalam Injil Matius 28 ayat 20. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Ia turut bekerja bersama kita. Roma 8 ayat 28 menjadi kesaksian iman kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penguatan firman Tuhan hari ini. Benar Tuhan,
tiap hari, tiap jam, tiap detik, segenap perjalanan hidup kami sangat merindukan topangan dan penguatan daripada Tuhan. Ancaman kehidupan, desakan ekonomi, masalah keluarga, masalah dari manapun boleh membuat kami Tuhan menjadi takut dan cemas. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa betapa berharganya kami bagi Tuhan. Bahwa Engkau telah mengukir, melukiskan kami di tangan-Mu, bahwa betapa Engkau sangat mencintai kami. Dan oleh karenanya Engkau rela mati bagi kami. Ya Allah Tuhan kami, kiranya ini menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita untuk hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Horas.